Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, seluruh jemaat Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah dimanapun kita berada. Kita sungguh rindu sore hari ini kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita mau tundukkan kepala. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kami rasakan Engkau ada selalu bersama dengan kami Tuhan. Bahkan sampai detik ini Tuhan, kami boleh ada di tempat ini semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kami boleh ada saat ini semua karena kebaikan-Mu yang luar biasa Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Beracaralah Engkau sore hari ini Tuhan. Sungguh kami mau siap terima lawatan daripada-Mu. Kami mau siap memuji menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini di dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Kau yang terindah, katakan, di dalam hidup ini tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini lebih lagi. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Katakan Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Kami mau cinta Kau, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada
mau sembah, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah ya Allah. Mari sungguh-sungguh katakan, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut berteru, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari kita bersembah, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan. Naikkan sembahmu, Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan. Kami tinggikan namamu Tuhan. Sama kami tinggikan namamu, sebab kau yang terindah, kau yang termanis, kau yang termegah. Haleluya. Kami tinggikan namamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. We worship you. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan. Syukur kami naikkan bagimu, hanya bagimu. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Kerinduan kami mencari wajah-Mu Tuhan. Kami mau mencari wajah-Mu Tuhan. Lebih lagi ya Tuhan, kami rindu menaikkan pujian bagi-Mu Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Sebab Kau yang terindah, Kau yang termanis, Kau yang termegah dalam hidup kami Tuhan. Tiada Allah lain yang kami sembah selain Engkau Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur.
Kami bersyukur. Segala perkaraku kuserahkan padamu, Allah pembelaku. Katakan, segala khawatirku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Segala perkaraku kuserahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat merendahkanku. Haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan, keagungan hanya layak bagi-Mu ya Tuhan, Allah pencipta langit bumi beserta dengan segala isinya, Allah yang mengatur mengendalikan bumi ini, Allah yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah ya Tuhan yang mengatur segala sesuatu. Dan hari ini, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, sungguh bukan karena kuat kami, gagah kami, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan, perkenanan Tuhan, kemurahan Tuhan yang melayakkan kami untuk menyembah Engkau.
Terima kasih Tuhan. Syukur, terima kasih. Bapa di sorga, kiranya pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu menjadi sebuah persembahan yang harum dan menyukakan hati Tuhan. Tiba saatnya kami akan merenungkan bagian firman-Mu. Terangilah hati kami supaya kami dapat menangkap isi hati Tuhan, menghidupinya, melakukannya hari demi hari, sehingga kami semakin bertumbuh menjadi semakin serupa dengan diri-Mu. Urapilah abdi-Mu yang sederhana ini untuk membentangkan rahasia firman Allah. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga hanya firman yang keluar dari mulut Tuhan saja yang boleh tersampaikan. Kami semua diberkati, dikuatkan, dibangun, dan semakin bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Ya, meskipun masih ibadah online, tapi biarlah semangat sukacita kita tidak berkurang. Kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha hadir. Dimanapun kita berada, dimanapun kita menyembah Tuhan, Tuhan berkenan untuk ditemui. Dan kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, seperti yang dikatakan dalam Ibrani, pasal yang ke-12, pasal yang ke-11 ayat yang ke-6, bahwa orang yang bersungguh-sungguh mencari Tuhan akan mendapat upahnya. Dan kiranya setiap kita yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, bertemu dengan Tuhan, mengalami pembaruan, pemulihan yang daripada Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya menggumuli pesan apa yang Tuhan mau sampaikan bagi umat Tuhan di tempat ini. Dan saya merasa bahwa Tuhan ingin menyampaikan sesuatu yang masih berkaitan dengan pandemi ini, yaitu dampaknya bagi keluarga. Jadi saya mau sharing kebenaran firman Tuhan bagaimana kita membangun keluarga Kristen yang tangguh. Kita ingat bahwa Bapak Jokowi di ulang tahun Indonesia ke-76 ya, mengatakan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Dan kita juga sebagai keluarga-keluarga Kristen juga harus menjadi keluarga yang tangguh. Mengapa topik ini penting untuk disampaikan? Karena fakta menunjukkan bahwa angka perceraian di masa pandemi ini meningkat. Ya, menurut sebuah berita di detik.com, Menteri Agama menyatakan bahwa angka perceraian meningkat selama COVID-19. Jadi ini luar biasa. Justru di masa COVID kok angka perceraian bertambah. Selidik punya selidik, para psikolog ditanyakan pendapatnya dan hampir mencapai kesepakatan beberapa faktor yang menjadi penyebabnya. Yang pertama faktor stres dan depresi. Ya, ibu-ibu stres karena harus mulai double peran, bukan hanya sebagai ibu tapi sebagai guru di sekolah. Ngajari anak-anak, waduh lebih galak kata anak-anak dibanding dengan gurunya di sekolah. Jadi itu cukup stres juga. Lalu kemudian kedua faktor ekonomi, ini faktor yang dominan. Suami kehilangan pekerjaan, jelas itu berpengaruh kepada dapur, berpengaruh kepada kebutuhan yang dulu dengan mudah didapat tapi sekarang tidak mudah lagi didapat. Sehingga itu menimbulkan percekcokan, perselisihan antara suami istri. Anak-anak juga bosan di rumah terus. Ya, tidak boleh keluar rumah, tidak boleh berkumpul dengan teman-temannya. Jadi seharian rebahan diomelin oleh ibunya. Jadi suasana rumah menjadi panas. Itulah sebabnya ketegangan demi ketegangan mulai terjadi, suami istri mulai cekcok dan akhirnya mengarah kepada perceraian. Dan angka perceraian pun tinggi. Tidak juga terkecuali bagi keluarga-keluarga Kristen. Banyak keluarga-keluarga Kristen yang juga akhirnya bercerai
di masa pandemi ini. Karena faktor-faktor masalah seperti itu. Ditambah lagi jauhnya seseorang dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan. Oleh karena banyak gereja yang masih ibadah online, yang mendorong jemaatnya untuk bertanggung jawab secara pribadi untuk bersekutu dengan Tuhan. Itu juga menjadi faktor penentu. Itulah sebabnya saya rindu menyampaikan kebenaran firman Tuhan berkenaan dengan bagaimana kita membangun keluarga yang tangguh. Saya mengajak kita membaca satu ayat firman Tuhan saja dari Yosua 24 ayat yang ke-15. Yosua 24 ayat 15 firman Allah berkata, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku, katanya, dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Ini adalah perkataan terakhir menjelang Yosua meninggal dunia. Ini adalah khotbah terakhir kepada generasi yang lahir di tanah perjanjian, generasi baru. Dan sebelum Yosua meninggal dunia, dia mempunyai pesan untuk mereka memilih sekarang kepada siapa mereka mau beribadah. Silahkan putuskan. Tapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dalam kalimat pendek yang merupakan anak buah kalimat ini, saya menemukan ada 3 prinsip bagaimana membangun keluarga yang tangguh. Yang pertama, komitmen kepada keluarga. Yosua tidak berkata begini, tetapi aku akan tetap beribadah kepada Tuhan Allahku. Tidak. Tapi dia berkata, aku dan seisi rumahku. Itu menunjukkan sebuah tanggung jawab dia sebagai kepala keluarga untuk dia mengayomi, melindungi, menaungi keluarganya. Itu menunjukkan komitmen dia dengan keluarganya. Bapak Ibu, ini penting sekali, apalagi Yosua sebagai pemimpin dalam keluarga. Bagaimana seseorang itu takut akan Tuhan, bagaimana seseorang itu menentukan masa depannya, semuanya bergantung kepada dia sebagai kepala keluarga. Tanggung jawab dia, keputusan yang dia buat menjadi sangat penting. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita sungguh komitmen untuk kepada keluarga kita, menyediakan waktu perhatian kepada keluarga kita, maka ada banyak keluarga yang terselamatkan. Mengapa keluarga banyak yang bercerai? Mengapa banyak keluarga yang hancur? Oleh karena banyak orang memikirkan kepentingannya sendiri. Saya mempunyai jemaat ya yang sedang punya masalah, dan saya berusaha tolong mereka. Masing-masing rupanya saling membesarkan egonya. Yang istri berkata, suami saya lebih mementingkan futsalnya daripada keluarganya. Sudah kalau diajak futsal, wah asik sekali ke sana berjam-jam. Anak-anak sampai belum makan, tidak diperhatikan. Suaminya berkata, kamu juga, kamu kerja terus, lembur terus. Sebagai ibu rumah tangga kamu harus bertanggung jawab terhadap anak-anakmu. Tapi kamu asik terus bekerja. Saling menyalahkan satu dengan yang lain. Mengapa? Karena komitmennya tidak kuat kepada keluarga. Bapak Ibu Saudara, ketika saya menjadi pendeta, saya masih ingat, saya ditanya skala prioritas saya.
Coba Pak Yosua sebutkan skala prioritasnya. Apa saja? Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan lain sebagainya. Dan saya berkata ini yang menjadi komitmen saya. Yang pertama tentu saja Tuhan. Itu berkenaan dengan relasi saya dengan Tuhan, berkenaan dengan iman saya kepada Tuhan, tentu saja itu menjadi yang prioritas. Tidak ada yang lain. Yang kedua adalah keluarga. Keluarga menempati peringkat kedua setelah Tuhan. Baru yang ketiga adalah pelayanan. Dan syukur salah satunya adalah penguji saya, Bapak Pendeta Rudi LD. Ya berkata tepat sekali. Memang sebagai hamba Tuhan kita menempatkan keluarga nomor 2. Bukan pelayanan jadi nomor 2. Tuhan dan pelayanan adalah 2 hal yang berbeda. Banyak orang sibuk melayani, mengurusi jemaat, mengurusi orang yang bermasalah. Tapi keluarganya sendiri hancur, keluarganya sendiri keteteran. Tidak diperhatikan, dalihnya pelayanan. Dalihnya pelayanan. Dan itu menyebabkan ada banyak keluarga-keluarga hamba Tuhan yang retak. Tuhan percayakan pada saya beberapa keluarga-keluarga hamba Tuhan yang saya layani. Ya karena itu. Sibuk dengan pelayanan, memikirkan keluarga-keluarga lain, sampai tidak punya waktu untuk keluarganya. Komitmen terhadap keluarga. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, keharmonisan keluarga itu bukan terjadi secara otomatis. Tapi itu sesuatu yang perlu diupayakan, perlu dibangun, perlu seperti tanaman dipupuk, disirami, disiangi dari waktu lepas waktu. Tidak secara otomatis. Manakala seseorang bertanggung jawab dan komitmen terhadap keluarganya, dia akan memikirkan bagaimana caranya agar keluarga saya menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia. Nah Bapak Ibu Saudara, saya diberkati membaca buku yang ditulis oleh Gary Chapman. Mungkin sebagian besar kita pernah membacanya, 5 Bahasa Kasih. Kalau saya bimbingan pranikah, selalu saya meringkas buku ini dan saya sampaikan pada pasangan-pasangan yang akan menikah. 5 Bahasa Kasih. Kata-kata afirmasi atau kata-kata penguatan, lalu physical touch, sentuhan-sentuhan fisik, lalu ada acts of service, tindakan-tindakan melayani, ada giving, ada pemberian-pemberian, dan ada quality time, ada waktu bersama. Coba kita lihat satu persatu apa yang dimaksud dengan 5 Bahasa Kasih oleh Gary Chapman ini. Sembari kita merenungkan apa yang kita bisa buat supaya keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis. Akhirnya menjadi keluarga yang tangguh, keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Yang pertama adalah kata-kata yang menguatkan. Kata-kata yang membangun, kata-kata yang memberi dorongan, dukungan. Memberi semangat, memberi pujian, kata-kata yang positif. Ya. Kata-kata yang menguatkan. Keluarga kita membutuhkan dorongan semangat yang menguatkan dan membangkitkan. Sebaliknya bentuk negatifnya. Jangan pernah keluarkan kata-kata celaan. Kata-kata bulian. Kata-kata yang melemahkan. Jangan pernah terhadap anggota keluarga kita. Kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang positif. Seperti apa? Kata-kata I love you. Ya kan? Kamu cantik sekali, kamu baik sekali, pekerjaanmu luar biasa, kamu cerdas, masakanmu enak sekali hari ini. Nah, itu kata-kata yang enak didengar. Dalam sebuah seminar kaum bapak-bapak, pembicara berkata, "Bapak-bapak, kapan terakhir kali mengucapkan kata I love you terhadap istrimu?"
Nggak ada yang berani ngomong. Oke, siapa yang mengucapkan satu kali saja dalam 1 bulan ini? Tidak ada yang angkat tangan. 2 bulan? Belum ada yang angkat tangan. 3 bulan ini? Ada 1-2 yang angkat tangan. Dalam 1 tahun ini mulai lebih banyak. Dalam 2 tahun ada beberapa yang angkat tangan. Lalu pembicara berkata, oke, sekarang ambil handphonenya, ketikkan di WA kepada istrimu, Ma, I love you. Silakan ketik. Diketik ya. Diketik, lalu dikirimkan, send kepada istri. Sudah semua? Sudah? Nah sekarang lihat apa balasannya. Tolong masing-masing dibacakan. Ada yang membaca berkata, Pak, kamu jangan main-main ya. Kamu punya masalah apa lagi ini? Ada yang berkata, ngaku aja. Pasti kamu salah kirim kan? Ngaku aja. Ada yang berkata, Pak, kamu enggak mabuk kan? Nah Bapak Ibu Saudara, kita orang timur memang bukan menjadi hal yang biasa kita mengucapkan kata I love you, aku mengasihi kamu. Kamu cantik, kamu hari ini sangat menarik, pakaianmu sangat serasi. Jarang sekali kita berkata kepada pasangan kita. Selebihnya kepada orang lain kadang-kadang kita mengucapkannya. Tetapi itu harus dipupuk kata-kata yang menguatkan. Bukan hanya itu sebagai contoh saja tadi. Belum punya istri Pak, ya kita maklum ya. Jadi, tapi juga bisa kepada pasangan atau orang yang tinggal dalam rumah kita. Berikan kata-kata yang positif, kata-kata dorongan, kata-kata yang membangun. Jangan kata-kata bulian. Ya saya tahu ada banyak anak-anak yang tinggal di panti. Saya dulu tinggal di panti. Waduh, kadang-kadang, tapi di sini enggak ya. Kadang-kadang panti itu tempat yang kejam sekali. Kejam untuk membuli temannya. Saya dulu adalah korban bulian. Ya. Saya diberi sematan sampai hari ini pun saya masih dipanggil begitu kalau di grup panti asuhan itu kan, teman-teman masa kecil. Saya diberi sapaan gombloh ya. Jadi mbloh, oh pasti itu teman masa kecil saya. Jadi kadang-kadang kata-katanya sangat-sangat merendahkan sekali. Ya karena itu bangunlah sebuah komunitas, sebuah keluarga yang indah dengan kata-kata yang positif. Lalu dengan sentuhan fisik ya, kalau ini konteksnya suami istri memberikan pelukan yang hangat, memberikan kecupan yang mesra. Tapi kalau sebagai teman atau sebagai saudara memberikan tepukan di punggung, ayo semangat, kuat, kamu pasti bisa. Waduh, sentuhan fisik itu sangat-sangat menolong. Mengusap rambut dengan lembut, ini pasangan suami istri ya. Jadi saya pernah ketika selesai pelayanan yang sangat melelahkan, tiba-tiba senior saya Pak Pendeta Sumbut Yermianto tepuk saya dari belakang. Terima kasih pelayananmu hari ini luar biasa. Aduh, seperti terbayar semua. Kerja keras, pelayanan yang sangat melelahkan ditepuk begitu. Terima kasih, aduh enak sekali itu. Jadi itulah bahasa-bahasa kasih yang perlu kita lakukan. Tindakan melayani. Kalau pasangan suami istri melayani pasangan Anda yang sakit. Menyediakan makanan dan minuman, menyediakan selimut hangat, membuatkan teh hangat, membantu membersihkan rumah atau mengurus anak-anak. Tindakan melayani dengan penuh ketulusan, tanpa harus diperintah, tanpa menggerutu, tanpa mengeluh. Tindakan melayani, itulah menjadi seperti pupuk yang menyirami rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang harmonis. Kemudian pemberian hadiah. Gifts giving. Memberikan hadiah di hari istimewa, ya, hari ulang tahun atau hari ulang tahun pernikahan.
Ya bukan masalah mahalnya, tapi memberikan hadiah-hadiah yang membuat seseorang yang menerimanya sangat terkesan. Ya. Pada dasarnya setiap orang itu suka diberikan dengan pemberian-pemberian, apalagi di hari istimewanya. Sayang sekali kalau di hari istimewanya pasangannya tidak memperhatikan, tapi justru orang lain yang memperhatikan. Itulah sebabnya perlu dilatih hal-hal seperti ini. Membawakan sesuatu sepulang kerja, kesukaannya martabak pasangan kita, ya sempatkan pulang kerja bawa martabak. Itu adalah pemberian-pemberian kecil tapi membuat rumah tangga itu menjadi indah. Tapi juga meresponi pemberian dengan sukacita. Kalau saudara sebagai orang yang diberi, ya jangan datar saja, makasih ya. Tapi ekspresi ditunjukkan, makasih sayang, luar biasa kamu perhatian sekali. Jadi ada timbal balik di situ. Dan yang terakhir adalah waktu yang berkualitas atau quality time. Menyediakan waktu bersama, menyediakan waktu untuk santai dan rileks tanpa handphone, tanpa buku bacaan, tanpa tugas kantor. Betul-betul waktu bersama, quality time, suami istri itu diperlukan. Ya, saya dan istri kadang-kadang menitipkan anak-anak atau meninggalkan karena mereka sudah cukup dewasa, pergi bersama berdua. Bapak Ibu, mengapa setiap kali ke negara saya selalu dengan istri? Bahkan pelayanan dimanapun saya selalu dengan istri. Karena waktu perjalanan dari Denpasar ke negara dan pulangnya, itu bagi kami quality time. Banyak hal yang kami percakapkan, banyak hal yang kami obrolkan, dan kami menikmati kebersamaan yang seperti itu. Itu lebih penting. Ya, banyak orang berdua sih berdua, tapi sibuk dengan handphonenya, masing-masing sibuk dengan handphonenya. Lalu menyediakan waktu yang tenang dan pembicaraan yang dalam tentang masa depan anak-anak, tentang hal-hal yang bersifat pribadi. Jadi quality time itu penting sekali. 5 bahasa kasih sudah diterjemahkan dalam puluhan bahasa di seluruh dunia dan telah memberkati jutaan rumah tangga. Kita perlu secara serius, kalau ingin keluarga kita menjadi keluarga yang kuat, yang kokoh, komitmenlah dengan keluargamu. Jangan asik dengan hobimu, jangan asik dengan pekerjaanmu, jangan hanya untuk ego diri sendiri, tapi komitmenlah dengan keluargamu. Apa yang bisa kita lakukan? Dengan 5 bahasa kasih ini, kita ditolong apa yang bisa kita buat. Kata-kata yang menguatkan, sentuhan yang menguatkan, pelayanan, kasih, dan juga ada quality time, ya, dan juga ada pemberian-pemberian yang membuat pasangan kita merasa disenangkan dengan pemberian itu. Kemudian yang kedua, komitmen dengan rumah. Ini kok agak aneh ya, komitmen dengan rumah. Coba saya jelaskan, karena Yosua berkata, tetapi aku dan seisi rumahku. Nah, kata rumah ini sebetulnya bukan sekedar menunjuk kepada gedung bangunan, tapi menunjuk kepada tempat tinggal, suasana, dan setiap orang yang ada di dalamnya. Ya, saya sudah menyelidiki dalam bahasa aslinya maupun dalam beberapa terjemahan-terjemahan. Ini bukan mengacu kepada gedung, bukan mengacu kepada bangunan, tapi mengacu kepada suasana rumah, mengacu kepada tempat tinggal dan setiap orang yang ada di dalam rumah itu. Dan ini cocok sekali karena dalam bahasa Inggris itu membedakan antara house dan home. Ya, di daftar ini ada kalau home itu adalah tempat di mana seseorang tinggal dan di mana mereka memperoleh sentuhan-sentuhan emosi. Tetapi gedung itu adalah sebuah bangunan di mana seseorang tinggal, tapi tidak ada ikatan emosional. Home itu adalah sebuah konsep yang abstrak sehingga kalau house itu adalah sebuah konsep yang konkret. Home itu dibangun dengan cinta, sedangkan house
itu berkaitan dengan materi-materi bangunan. Home itu memberikan perasaan memiliki, sedangkan house itu tidak ada perasaan memiliki. Home itu adalah keluarga, di mana setiap anggotanya merasa menjadi bagian di dalamnya. Tetapi kalau house itu tidaklah demikian. Jadi membedakan antara house dan home. Nah, itulah sebabnya setiap keluarga-keluarga Kristen harus bertekad, harus berkomitmen menjadikan rumah house menjadi tempat tinggal, menjadi home. Bukan sekedar tinggal bersama dalam sebuah atap, di bawah atap dalam sebuah bangunan, tapi tidak ada rasa memiliki, tidak ada keterikatan satu dengan yang lain. Suasana rumah menjadi hambar, menjadi seperti neraka. Itu bukan rumah yang dimaksudkan, itu bukan home, itu hanya house. Itu hanya bangunan saja. Jadi setiap anggota keluarga harus punya komitmen terhadap rumah untuk menciptakan suasana at home. Suasana merasa berada di rumah. Bagaimana? Yang pertama, rumah sebagai pusat ketenangan jiwa karena setiap pribadi yang ada di dalamnya saling mencurahkan kasih sayang satu terhadap yang lain. Rumah di mana seseorang diterima dengan apa adanya tanpa merasa jaim. Seseorang dapat merasa bebas untuk mengungkapkan kasih dan menerima kasih dari anggota keluarga yang lain. Itu indah sekali kalau rumah yang seperti itu. Apakah rumah kita sudah seperti itu? Yang kedua, rumah itu sumber energi dan sumber semangat bagi keluarga. Anak-anak di sekolah atau di pergaulannya mendapat bullying, mendapat ejekan, cemoohan. Tapi begitu pulang ke rumah disambut dengan hangat, dirangkul, disayang, dikuatkan. Kamu bisa, kamu mampu. Jangan pedulikan kata orang, kamu bisa. Kamu punya potensi, kamu anak Tuhan. Wow, dikuatkan. Wah, itu indah. Itu indah. Anak saya yang ketiga agak spesial. Sampai SMP dia masih kesulitan membaca. Dan sering menjadi bahan olokan, ejekan teman-temannya. Tapi begitu pulang ke rumah saya selalu katakan, tidak Yona. Kamu anak hebat, Tuhan memberi potensi luar biasa kepadamu. Tuhan punya masa depan yang hebat bagimu. Kamu anak kebanggaan papi. Istri saya tahu. Saya kalau berkata sama Yona, saya besarkan hatinya. Jangan sampai di luar dibully, sampai rumah dibully juga. Waduh, anak menjadi tertolak. Jadikan rumah bukan sekedar bangunan. Bukan hanya sekedar material, tapi tempat di mana seseorang mendapat energi, mendapat semangat dalam menghadapi tantangan hidup. Suami istri pun demikian, suami sudah capek kerja dengan berbagai persoalan. Begitu pulang ke rumah, perlu dengan kata-kata yang menguatkan dia. Perlu diterima dengan apa adanya. Ya memang kadang-kadang istri juga sudah stres juga di rumah. Mengurus anak, masak, mencuci, setrika dan lain sebagainya. Untuk menunjukkan betapa dia capeknya, begitu suami pulang disambut dengan roll yang masih di kepala, dengan daster yang lusuh. Akhirnya dua orang dengan masing-masing punya kebutuhan. Sang suami capek dengan pekerjaannya, tapi istri juga capek dengan kebutuhannya. Bertengkarlah yang terjadi. Dan saya melihat banyak rumah tangga yang seperti itu. Saya menyarankan beberapa kali, oke, tahan dulu, simpan dulu rasa lelahmu. Begitu pulang, senyum, sambut istri dan anak-anak.
Apa kabar? Tanyakan kabar mereka hari itu. Kepada istri saya juga mengatakan, iya lelah sih mengurus rumah tangga. Tapi bolehlah simpan lelahmu. Ketika suamimu pulang, hidangkan teh hangat. Bukakan jasnya, bawakan tasnya. Lalu setelah itu engkau boleh ceritakan lelahmu sepanjang hari itu. Itu akan indah. Harus menjadi pribadi yang mau mengerti, bukan hanya dimengerti, maunya dimengerti terus. Nah itu membutuhkan komitmen. Fungsi rumah bagi keluarga adalah sebagai cermin. Cermin untuk melihat siapa diri kita yang sebenarnya. Ya. Banyak pendeta khotbah luar biasa kadang-kadang memberi kesaksian. Tapi istri dan anaknya yang mendengar berkata, enggak gitu sih. Saya kenal ada seorang pendeta, dia ceritakan anak saya ini, anaknya di depan, enggak gitu apa? Di tengah-tengah khotbah dia langsung mengelau, enggak gitu. Waduh. Bahkan saya dengar katanya di Surabaya ada seorang ibu yang datang, entah kebenarannya, tapi saya mendengar cerita ini dari dosen konseling yang pernah mengajar di STI Bali. Katanya istrinya tuh sampai bawakan selimut dan bantal dan dibawa ke mimbar. Sambil berkata, lebih baik papa tinggal saja di mimbar. Manis sekali papa kalau bicara di mimbar. Enggak seperti di rumah. Ini saya bawakan bantal sama selimutnya. Tinggal saja di mimbar. Waduh. Rumah itu adalah cermin untuk kita melihat siapa diri kita. Siaplah dikoreksi. Kalau istri bicara, dengarkan. Itu adalah cermin diri kita. Kalau suami bicara kepada saudara, itu adalah cermin. Anak-anak, kalau orang tua berbicara kepadamu, itu adalah cerminmu. Dan sebaliknya orang tua, kalau anak-anak berbicara kepada kita, itu adalah cermin kita. Jangan menghindari kritik. Kalau ingin menciptakan rumah menjadi home, menjadi tempat tinggal yang nyaman, suasana yang indah, itu perlu diciptakan. Rumah juga merupakan tempat sinergi dan saling melengkapi. Dalam rumah, setiap anggota keluarga itu menjadi satu tim yang membangun. Tidak ada namanya kesuksesan pribadi. Kesuksesan seorang suami karena ada istri yang ada di belakangnya. Kesuksesan anak-anak karena orang tualah yang menopangnya. Satu keluarga adalah tim. Keberhasilannya adalah keberhasilan tim. Dan itu perlu diupayakan. Berikan dorongan, berikan semangat kepada setiap anggota keluarga. Dan yang terakhir, rumah adalah sarana bagi terjadinya perjumpaan dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sudah bukan rahasia. Kalau anak-anak sulit untuk berdoa, bahkan sulit untuk mengucapkan kata Bapa, besar kemungkinan dia sudah mengalami penolakan, mengalami kekerasan pada waktu masa kecilnya. Dan itu dialami sendiri oleh Bapak Pendeta Edi Leo, bukan? Bapak Pendeta Edi Leo masa kecilnya juga seperti itu. Mengalami penolakan sehingga sulit untuk berkata Bapa. Sampai akhirnya mengalami pemulihan. Itulah sebabnya tekadnya untuk membawa pemulihan bagi ayah dan anak. Gereja dirintis namanya Abba Love. Yayasan dirintis namanya Abba Love. Untuk memulihkan hubungan Bapa dengan anak-anaknya. Ketika seseorang mengalami kasih dari bapaknya yang ada di dunia, dia dengan akan mudah membayangkan tentang Bapa di surga. Tapi ketika seorang anak terluka dengan bapaknya di dunia ini, dia akan mengalami pergumulan untuk bisa membayangkan Bapa yang di surga. Jadi keluarga, rumah adalah sarana bagi terjadinya perjumpaan seseorang dengan Tuhan. Haleluya. Mari ini menjadi komitmen kita semuanya, setiap saudara, komitmen terhadap rumah. Untuk menjadikan rumah house itu bukan sekedar sebagai sebuah bangunan,
tapi menjadi tempat tinggal yang nyaman bagi setiap anggota keluarga yang ada. Yang ketiga adalah komitmen kepada Allah. Sekali lagi ayatnya kita baca Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Sejak semula Tuhan merancang bahwa tempat penyembahan itu adalah di keluarga. Imam dalam keluarga itu adalah ayah. Lihat Abraham. Abraham menjadi imam bagi keluarganya. Lihat Nuh. Nuh menjadi imam bagi keluarganya. Penyembahannya di mana? Di dalam keluarga. Belum ada gereja. Rancangan Tuhan ialah keluarga-keluarga menjadi tempat penyembahan dan kepala keluarga adalah para imamnya. Itulah sebabnya tepat sekali Yosua dia menunjukkan komitmennya untuk dia dan seluruh keluarganya beribadah kepada Tuhan semata-mata. Keluarga yang beribadah pada Tuhan, dia akan memiliki power. Dia akan memiliki power, dia akan memiliki kuasa. Dan power itu adalah singkatan, ya. P itu adalah praying together. Berdoa bersama. Bagaimana keluarga itu membangun mezbah keluarga. Berdoa bersama, memuji Tuhan bersama-sama. Setiap pagi, setiap malam itu akan menjadi indah sekali. O itu adalah obey to the word of God. Taat terhadap firman Allah yang hidup. Kemudian W itu adalah worship God. Menyembah Tuhan. Lalu E adalah evangelize to the other. Memberitakan kabar baik kepada orang lain. Dan R itu adalah read the Bible. Membaca Alkitab bersama-sama. Satu kejadian yang terjadi di California. Ada orang yang dari gereja setan berniat untuk menghancurkan sebuah keluarga. Dari gereja setan ini mereka melakukan segala upaya meneror kepada keluarga ini. Tapi rupanya keluarga ini tidak bisa dihancurkan. Selidik punya selidik, rupanya memang keluarga ini punya power, punya kuasa. Keluarga ini selalu berdoa bersama-sama. Keluarga ini taat untuk melakukan firman Tuhan. Keluarga ini menyembah Tuhan bersama-sama. Keluarga ini sering bersaksi kepada tetangga-tetangganya menceritakan tentang kasih Tuhan. Dan keluarga ini juga tidak lupa membaca firman Tuhan bersama-sama. Itulah sebabnya ada power, ada kuasa dalam keluarga ini. Yang tidak bisa diobok-obok oleh kuasa gelap. Yang tidak bisa dihancurkan oleh iblis. Bapak Ibu Saudara, tantangan bagi kita. Apakah keluarga saudara saat ini sedang retak? Apakah keluarga saudara sekarang ini karena masa pandemi ini sedang goyang? Bukan rahasia, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia saat ini keluarga-keluarga sedang goyang karena masa pandemi ini. Tapi tidak boleh terjadi pada keluarga-keluarga anak-anak Tuhan, keluarga-keluarga Kristen. Karena ada kuasa dalam keluarga Kristen. Kalau belum ada doa bersama, mari belum terlambat memulai. Ciptakan ada doa bersama, membaca firman Tuhan bersama, menyembah Tuhan bersama, dan memberitakan kabar baik, bersaksi kepada keluarga-keluarga yang lain. Itu akan membuat keluarga kita menjadi keluarga yang
powerful. Saya berdoa bagi keluarga jemaat Tuhan di tempat ini. Sungguh-sungguh di masa pandemi ini bukannya menjadi lemah, tapi menjadi tangguh. Amin. Menjadi kuat, menjadi kokoh. Dan akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Dimulai dari keluarga. Kita berdoa. Haleluya Yesus. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Terima kasih banyak Tuhan. Engkau mengasihi kami, sehingga Engkau berkenan memberikan firman-Mu untuk menyelamatkan setiap keluarga demi keluarga. Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi setiap keluarga-keluarga yang saat ini sedang beribadah di rumah mereka masing-masing. Mungkin mereka sedang menghadapi pergumulan, persoalan. Mungkin mereka sedang berada di ambang kehancuran. Atas nama Bapa, Anak, dan Roh, atas otoritas yang Tuhan beri, saya berdoa di dalam nama Yesus, keluarga-keluarga ini dijamah Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, dibaharui oleh Tuhan. Setiap pribadi demi pribadi diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk saling menerima, mengasihi, memaafkan. Terjadi rekonsiliasi satu dengan yang lain, sehingga menjadi sebuah keluarga yang kokoh, keluarga yang kuat, keluarga yang tangguh, keluarga yang cakap menanggung segala perkara. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan kebenaran firman Allah, tapi biarlah Roh Kudus terus bekerja, menjamah hati setiap pribadi-pribadi, bekerja dalam setiap keluarga-keluarga umat Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman Allah yang hidup, kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Mari kita akhiri ibadah kita malam hari ini. Kita mau sama-sama angkat pujian. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti
Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, sesembahan dan pujian pada saat malam hari ini. Dan teristimewa Tuhan, kami dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Yosua Prabowo. Tuhan, berkati beliau, berkati keluarganya, berkati istri dan anak-anaknya semua. Istimewa juga berkati pelayanannya. Dan sebentar hamba-Mu pulang ke Denpasar, penyertaan-Mu senantiasa ada dalam sepanjang perjalanan. Amin. Hingga sampai di tempat tidak kekurangan sesuatu apapun juga. Terima kasih Bapa. Dan biarlah melalui firman Tuhan pada saat malam hari ini, kami boleh komit terhadap keluarga kami. Kami boleh komit terhadap rumah kami. Kami boleh komit terhadap Allah kami. Ya Yesus. Sehingga kami mempunyai keluarga-keluarga yang tangguh. Amin. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami pada saat ini ya Bapa, yang masih dalam suasana pandemi. Kau berkati Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami, para menteri kami, Kapolri kami, Bapak Panglima TNI kami. Semuanya Kau berkati Tuhan. Teristimewa Kau berkati Bapak Presiden kami. Berkati kesehatannya. Berkati segala apa yang diputuskan dalam kebijaksanaannya. Karena kami percaya segala keputusan dan kebijaksanaan beliau adalah baik adanya buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa juga buat kota di mana kami berada, Kabupaten Jembrana. Berkati Bapak Bupati kami, Wakil Bupati kami, para pejabat tertinggi sampai yang terendah kami serahkan di tangan Tuhan. Kami percaya bahwa kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami pula. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik terhadap kami. Saudaraku yang di rumah, mari kita angkat tangan. Dan saudaraku yang di sini, mari kita angkat tangan siap terima berkat dari Allah. Diberkati pada saat datang, diberkati pula pada saat kau pulang. Diberkati sawah dan ladang, usaha dan pekerjaan, usaha tokomu, usaha bengkelmu, usaha perkebunanmu, peternakanmu, rumah makanmu, usaha rumah kos-kosanmu, usaha salon kecantikanmu, usaha budidaya tambakmu, kesehatanmu dan pendidikanmu, dan semua apa yang kau kerjakan dalam nama Yesus pasti berbuah keberhasilan. Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Engkau pun tetap naik, tidak akan pernah turun dalam nama Yesus. Saudaraku, mari kita sudahi ibadah pada saat malam hari ini dengan membawa segala kemenangan, damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dari mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya, yang sudah diberkati katakan bersama-sama. Amin, amin, amin. Sampai ketemu di lain kesempatan.